Di kolom komentar, kalau admin gak keliru, ada yang pernah nanyain soal Min gimana caranya buat ngantisipasi supaya kutu jarum, kutu bulat itu nggak masuk ke dalam akuarium ikan mas koki. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwakbuncit.com. Halo gan, salam Iwak Buncit. Ya, perkara soal kutu di ikan mas koki ini sudah cukup banyak admin bahas ya. Buat kamu yang punya waktu luang bisa cek di channel ini. Pembahasan soal kutu itu sudah ada banyak, mulai dari yang nyabut, kasih obat dan lain sebagainya. Cuman memang admin akan coba lebih spesifikan lagi untuk di video ini adalah gimana cara supaya kutu jarum atau kutu bulat atau mungkin juga biasa dikenal dengan kutu kura-kura, kutu jangkar itu nggak masuk ke dalam akuarium kamu. Mungkin di video berikutnya admin akan coba bikinkan kalau misalkan sudah terkena gimana supaya videonya nggak panjang. Perlu kamu ketahui bahwa setidaknya pengalaman admin sendiri ada 2 kutu yang menyerang ikan mas koki. Walau sebenarnya kutu ini nggak menyerang ikan mas koki aja ya, ikan lain juga bisa. Semisal ikan lohan bisa kena, mungkin ikan diskus dan lain sebagainya. Ini biasanya karena air kamu pada saat pemasukan ikan baru juga terkontaminasi dengan telur kutu. Jadi kutu itu ada 2, kutu jarum, biasa juga dikenal dengan kutu jangkar. Jadi kutu jarum, kutu jangkar itu sama. Kutu jarum yang lihatnya kayak kecil, kayak jarum, lancip ujungnya. Tapi kalau digedein, dilihat dari dekat itu mirip dengan jangkar, kayak pengait seperti itu. Sedangkan kutu bulat juga biasa dikenal dengan kutu kura-kura. Jadi jangan tertukar ya. Jadi kamu sebenarnya kutunya itu cuma 2 jenis yang setidaknya admin ketahui. Ada kutu bulat dan kutu jarum. Ya, kutu bulat ialah kutu kura-kura, kutu jarum ialah kutu jangkar. Jadi semuanya sama. Nah, misalkan kamu sudah pelihara ikan mas koki, sejauh ini air yang ada di dalam akuarium ini nggak ada indikasi untuk kemasukan kutu. Bukan berarti itu kedepannya nggak akan kemasukan kutu. Apalagi buat kamu yang naruh akuarium di luar ruangan yang terkena dengan angin, terkena dengan air hujan dan lain sebagainya. Karena memang untuk air akuarium sendiri atau misalkan kolam ikan lain sebagainya, kalau misalkan berada di luar itu resiko untuk terkena kutu itu jauh lebih tinggi. Makanya kalau kamu lihat di kolam itu biasanya di ikan mas koki aja contohnya itu ditambahin dengan ikan sinodontis, ada juga ditambah dengan ikan layang-layang supaya kutu yang ketika masuk entah datangnya dari mana, mungkin dari air, dari udara dan lain sebagainya, ketika dia ada telurnya menetas entah dibawa oleh siapa, itu bisa dikurangi atau dihilangkan oleh ikan-ikan yang suka dengan memakan kutu. Itu misalkan akuarium kami di luar, tapi kan umumnya lazimnya kita pelihara ikan mas koki itu di akuarium yang indoor seperti ini, karena biasanya ditaruh di ruang tamu buat mempercantik ruangan supaya lebih hidup. Dan tentunya kita nggak mau ngelihat ikan kita itu yang sudah gemoy-gemoy seperti ini, si 2 buncit ini kena kutu, karena biasanya badan ikan mas koki yang terkena kutu itu kelihatan banget warnanya merah di salah satu bagiannya atau di bagian yang digigitin. Nah, apabila belum terindikasi adanya kutu di dalam akuarium kamu, ketika kamu coba membeli ikan lagi, biasanya kebiasaan penghobi ini kalau sudah punya 1 ikan buat nambah lagi ikan yang lain, nambah terus kan. Nah, karena mungkin saking senangnya dengan ikan baru sehingga kamu mengabaikan yang namanya aklimasi. Ya, aklimasi ini sebenarnya bukan hanya untuk kutu aja ya, untuk mengurangi kutu atau mencegah kutu, tapi aklimasi juga membuat ikan kamu jadi nggak cepat stres karena perubahan suhu yang airnya itu dari penjual ke pembeli. Untuk aklimasi sendiri sudah pernah ada 2 video admin bahas, cek aja di pojok kanan atas. Aklimasi ini sendiri sebelum kamu coba masukkan ikan ke dalam akuarium, kamu penyesuaian suhu dulu antara air yang ada di dalam kantong dengan akuarium. Sembari itu juga kamu cek apakah ikan kamu itu, ikan mas koki yang kamu beli itu ada terindikasi kutu yang lengket di badannya. Karena pernah kejadian admin beli ikan hasil lelang, itu ikan demekin.
itu terserang kutu ternyata, dan syukurnya admin belum masukkan ke dalam akuarium. Jadi admin karantina dulu, admin cabutin dulu kutunya, yakin sudah bersih baru admin masukkan. Itu pun admin was-was sebenarnya, karena ya namanya kutu dia nggak mungkin sendirian, biasanya mungkin ada indukannya, mungkin dia sudah bertelur di air itu, atau mungkin aja telurnya masuk ke dalam sela-sela sisik ikan. Nah, kalau kamu lebih hati-hati lagi, pingin ngeluangin waktu lagi, sebenarnya bisa kamu diamkan dulu ikan itu di karantina khusus. Jadi jangan langsung dimasukkan ke dalam akuarium. Misalkan ikan yang kamu beli itu sudah terindikasi ada kutunya, jangan kamu masukkan dulu. Karena walaupun kamu memasukkan airnya aja tuh resiko, entah mungkin ada telur kutunya bisa aja masuk ke dalam akuarium kamu. Jadi kamu karantina ikannya, misal sudah terindikasi kutu yang kamu baru beli tadi, kamu cek, misalkan ada kutunya, kamu bisa cabut. Untuk tata cara nyabut kutu sudah pernah admin buatkan, thumbnailnya di sini dan linknya di sini ya. Kalau sudah dicabut, kamu coba pindah, bersihkan lagi airnya, ganti dengan air baru. Kalau admin sarankan sih pakai air masak aja, air galon, itu lebih aman. Pindahkan ke situ, kemudian kamu pantau 2 atau 3 hari ke depan apakah muncul lagi kutu. Supaya ini benar-benar memang ikan yang terkena kutu tadi itu nggak masuk kutunya ke dalam sini. Tapi kalau kamu sudah beli ikan dari awalnya itu sudah bersih, tempatnya juga bersih, nah kamu bisa pastikan sudah dicek sebelum dimasukin, kamu bisa angkat ikannya aja. Ya, angkat ikannya aja, jangan dimasukin termasuk air yang ada di dalam kantong itu. Kalau admin, kalau sudah suhunya sudah sama antara akuarium dengan kantong air itu yang kita beli, bungkus wadah kita beli, itu admin biasanya ngangkat langsung itunya aja, ikannya. Dan terkadang juga admin lebih hati-hati lagi, admin siram, admin basuh dengan air masak, air galon ikannya, supaya untuk lebih yakin lagi supaya ikan itu nggak membawa telur kutu. Kemudian baru admin masukkan ke dalam akuarium. Ya memang kesannya kayak bertele-tele, kesannya kayak parnoan banget, tapi kalau sudah kemasukan kutu itu bikin repot lagi. Kitanya juga ngelihat nggak enak, ikannya juga sakit, gatel dan lain sebagainya. Belum lagi kalau menyerang ikan yang lagi rentan, mentalnya lagi turun atau mungkin kesehatannya lagi kurang, bisa aja membuat ikan mas koki kamu mati. Karena pernah kejadian admin ada ikan mas koki yang mati gara-gara kutu. Kutunya banyak banget, kena ikannya itu kena ikan yang warnanya hitam pula. Jadi warna kutu hitam, badan ikan mas kokinya hitam, itu sangat sulit banget untuk melihatnya. Nah, selain dari tadi cara aklimasi, pengecekan sebelum kamu masukkan, ini yang penting juga sebenarnya kamu belinya itu dari mana. Admin sarankan sebenarnya kalau mau beli ikan hias, belilah ke sesama penghobi. Karena penghobi ini bukan sekedar hanya menjual ya, dia berbisnis. Dia juga suka dengan ikan tersebut. Karena orang yang suka dengan ikan, tentu dia akan benar-benar merawat ikan itu dengan sepenuh hati. Dan ketika dia jual juga, itu ikan yang dijual ikan bagus-bagus. Walau memang kembali lagi sih ke pembawaan mereka ya, tapi sejauh ini yang admin temui, penghobi yang sekaligus penjual itu jauh lebih bagus ikan yang dijualnya itu. Ketika dimasukkan ke dalam akuarium kita itu juga kelihatan bedanya dengan kalau kita misalkan beli di tempat yang nggak terlalu dikenal. Mungkin kalau admin sendiri lebih suka ke penghobi belinya. Kalaupun mau beli ke toko ikan hias, pastikan toko ikan hiasnya juga bersih. Dan pastikan juga ikan-ikan yang lain juga nggak kena ada misalkan dikasih parasit, misal kutu tadi atau mungkin penyakit lain. Supaya ketika kamu mau masukkan, kamu gabungkan dengan ikan kamu, itu nggak ngebawa bencana buat ikan kamu yang lama. Karena ya admin diri ngalamin, namanya suka dengan ikan, pingin cepet-cepet beli ikan, masukin ke dalam akuarium tanpa mengeceknya lagi, dan akhirnya ikannya kena kutu. Nggak kelihatan mungkin dalam 1 atau 2 hari, tapi biasanya 4 sampai 1 minggu baru kelihatan kayak kok kenapa badan ikan mas koki admin ada merah-merahnya. Pas dicekin ternyata ada kutu jarum, ada kutu kura-kura atau kutu bulat di badannya. Ini sebenarnya dari kamu sendiri, dari kamu cara membeli, dari cara kamu mau memasukkan ikannya ke dalam akuarium. Pengecekan dulu sebelum dimasukkan, jangan terburu-buru. Untuk obat nantilah ya, untuk yang satu itu memang cukup riskan juga yang namanya obat, apalagi kalau obat kimia. Tapi alangkah bagusnya sebelum kamu masukkan ikan itu kamu cross check ulang dulu. Memang yang namanya beli ikan ini jodoh-jodohan, terkadang muncul ikan di penjual A yang kita suka, muncul di penjual B yang kita suka, yang namanya jodoh-jodohan. Tapi ingat tetap untuk waspada soal kutu ini supaya ikan kamu yang lama ini nggak kena bencana. Itulah dia untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Buat kami yang mau menambahkan silahkan tuliskan di kolom komentar.
Ini based on pengalaman admin sendiri untuk mengatasi atau mencegah kutu yang masuk dari luar supaya nggak kejadian masuk ke dalam akuarium ini. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com. Admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.